Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang terdiri dari pemaparan poster dan desain aplikasi dengan Microsoft Word yang beranggotakan Esa Azriel Nadif Kavia, Ayu Wahyuningsih, Dwi Indriani, Fiah Dwi Novianti, Hosnul Khotimah, Isma Rizky Nur Hikmah, Rifda Adila Fitriani, Umu Syah Najma, dan saya sendiri Abdullah Asajid. Selanjutnya, untuk pemaparan poster akan disampaikan oleh Najma, Esa, dan Rifda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, untuk yang pertama, poster perancangan database rekam medis elektronik. Abstrak. RME dalam pengembangannya perlu memperhatikan pedoman, variabel, dan metadata untuk kemudahan interoperabilitas dalam sistem elektronik. Interoperabilitas tidak lepas dari sistem BPJS dalam kegiatan pembiayaan kesehatan seorang pasien yang berhubungan dengan strategi kebijakan pembiayaan dan BPJS. Hubungan pasienkes dengan pihak BPJS, yaitu klaim pembiayaan yang terdapat kodifikasi penyakit dan tindakan. Salah satu bab klasifikasi penyakit yaitu kasus mortalitas, morbiditas, dan kasus cedera keracunan dan faktor penyebab eksternal. Tenaga medis sebagai seorang pemberi kode bertanggung jawab atas ketepatan kode dari suatu diagnosis yang ditetapkan oleh tenaga medis. Pengisian hasil kodifikasi ke dalam sistem RME menjadi salah satu komponen dalam analisis kuantitatif RM untuk menjamin kualitas dan kelengkapan isi RM. Selanjutnya, latar belakang. RME menggunakan sistem elektronik dengan memperhatikan pedoman variabel dan metadata. Pelaksanaan JKN Indonesia mengadopsi konsep asuransi kesehatan. Kegiatan, tindakan, dan diagnosis dalam berkas rekam medis harus dikode dengan benar. Lalu selanjutnya ada metode pelaksana. Yang pertama, metode pelaksanaan perencanaan database rekam medis elektronik ini yaitu pembuatan database sesuai dengan metadata, kemudian desain aplikasi, input data pada aplikasi dan inasi biji. Lalu ada hasil dari perancangan database rekam medis elektronik ini yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif, hasil rata-rata 100%, lengkap dengan jumlah formulir sebanyak 13, kasus mortalitas dan morbiditas menggunakan rule 1 dan 4. KCKFE dengan kode S80.21 dan W11.82, pembiayaan kesehatan kasus morbiditas, mortalitas, dan KCKFE sejumlah 11.961.900, lalu ada 11.824.200, lalu yang terakhir ada 1.586.300. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan. Tetapi sesuai variabel metadata oleh Kemenkes kemudian divalidasi. Analisis kualitatif dan kuantitatif dan kualitatif hampir sesuai dengan SPM. Kodifikasi sesuai dengan rule dan prosedur pemberian kode. Pembiayaan kesehatan menggunakan eligibilities untuk klaim asuransi. Selanjutnya untuk kesimpulannya, untuk MPRM yaitu menggunakan HK nomor 0107 Menkes 1423 tahun 2022 tentang analisis hampir mendekati SPM. Selanjutnya RME yaitu menggunakan Microsoft Access. Untuk Pemkes yaitu menggunakan grouping inasibicis, dan yang terakhir KFM dan KCKFE menggunakan penyelesaian kasus diiring dengan prosedur yang ada.
Untuk pemaparan yang selanjutnya mengenai desain aplikasi Microsoft Access yang akan dijelaskan oleh Hosnul, Isma, Ayu, Indri, dan Via. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, ini adalah tampilan desain interface pada halaman login. Di halaman login terdapat username dan password. Kita masukkan username-nya seperti berikut, lalu login. Nah, di sini terlihat login berhasil. Selanjutnya akan masuk ke halaman home. Di halaman home ini terdapat identitas pasien, asesmen awal, IGD, general consent, periksa, rawat inap, laboratorium, radiologi, obat, resum, ringkasan pulang, data dokter, dan laporan kunjungan. Selanjutnya kita klik identitas pasien. Di identitas pasien terdapat beberapa item. Yang pertama, nama lengkap pasien, nomor RM, NIK, nomor identitas lain, tempat lahir, agama, suku, dan identitas yang lainnya seperti pekerjaan, pendidikan, provinsi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu halaman asesmen awal. Untuk asesmen awal ini terdiri dari nomor RM, keluhan utama, riwayat penyakit, riwayat alergi, riwayat pengobatan, tingkat kesadaran, denyut jantung, pernapasan, tekanan darah, suhu tubuh, kepala, mata, telinga, dan banyak lagi di sini tentang penyakit tonsil, jantung, paru-paru, dada, payudara, punggung, perut, lengan atas, lengan bawah, jangan selaput. Di sini kita bisa klik simpan, tambah, dan lain-lain. Selanjutnya ada form IGD. Di dalam form IGD ini, untuk tipe data dari masing-masing variabel di dalamnya, itu sudah memperhatikan PMK nomor HK01 07/1423 tahun 2022 tentang pedoman variabel dan metadata penyelenggaraan rekam medis elektronik. Untuk variabelnya sendiri ada di sini ada identitas pasien, yaitu mulai dari nomor rekam medis pasien sampai pada nama pasien. Kedua variabel tersebut didapat dari identitas pasien ketika pasien datang ke rumah sakit. Kemudian ada informasi terkait dengan proses pasien datang, informasi pasien datang, itu ada sarana transportasi, sampai nomor telepon penanggung jawab. Untuk informasi klinisnya ada mulai dari keluhan utama sampai skala nyeri, ini di form pertama. Kemudian di form selanjutnya, ada lokasi nyeri sampai keadaan atau kondisi mata pasien. Di form ketiga, di formulir ketiga ada informasi terkait dengan kondisi telinga pasien sampai pada genitalnya.
Di formulir keempat, ada informasi terkait dengan kondisi anus atau dubur sampai kondisi berkeringat pada malam hari tanpa aktivitas. Formulir kelima ada riwayat bepergian dari daerah wabah sampai pada rencana pemulangan pasien. Lanjut di formulir keenam, ada rencana rawat sampai bahan medis habis pakai atau BMHP. Selanjutnya yaitu mengenai general consent yang terdiri dari tanggal, jam, dan identitas pasien. Kemudian ada persetujuan pasien mengenai informasi ketentuan pembayaran, hak dan kewajiban pasien, serta tata tertib rumah sakit. Untuk yang kelima yaitu mengenai pelepasan informasi atau kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan penunjang yang dapat diberikan kepada pihak penjamin atau dapat diakses oleh peserta didik dan juga anggota keluarga. Dan yang terakhir ada tanda tangan yang membuat pernyataan. Selanjutnya yaitu form periksa. Form periksa di sini berisi kode periksa pasien, kemudian nomor rekam medis, tanggal periksa, kode dokter, kode pasien, nama pasien, keluhan, diagnosis utama, diagnosis sekunder, dan tindakan. Selanjutnya yaitu terdapat formulir rawat inap. Untuk formulir rawat inap di sini ada seperti nomor rekam medis, nama pasien, keluhan utama, riwayat alergi, riwayat pengobatan, gambar anatomi tubuh, tingkat kesadaran, mata, denyut jantung, pernafasan, dan juga keadaan mulut, kepala, suhu tubuh, dan tekanan darah. Untuk formulir yang kedua, di sini terdapat kondisi dari pasien seperti dari telinga, hidung, rambut, bibir, hingga perut. Kemudian formulir selanjutnya yaitu seperti keadaan dari genital, anus atau dubur, kemudian lengan atas, lengan bawah, hingga seperti status psikologis, status ekonomi, dan juga spiritual. Yang mana untuk variabel dan juga metadatanya menyesuaikan dengan HK 1423 tahun 2022 terkait variabel metadata. Kemudian yaitu ada laboratorium. Di sini terdapat seperti nama pemeriksaan, nomor permintaan, waktu permintaan, dokter pengirim, hingga lokasi pengambilan spesimen klinis. Kemudian di formulir selanjutnya yaitu terdapat seperti jumlah spesimen klinis, volume spesimen klinis, cara pengambilan spesimen, waktu pengambilan, kondisi spesimen, waktu fiksasi sampai dengan waktu pemeriksaan dan pengolahan spesimen.
Formulir yang ketiga yaitu di sini terdapat seperti nilai hasil pemeriksaan sampai dengan nama Fasiankes yang melakukan pemeriksaan. Baik, selanjutnya untuk formulir resume medis, di mana pada formulir resume medis ini terdapat kode pasien, nomor kartu, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, tanggal pemeriksaan, poli tujuan, nomor SEP, Vaskes atau fasilitas pelayanan kesehatan, tanggal rujukan, cara pulang, kode diagnosis, kode tindakan, kemudian penunjang, selanjutnya ada biaya real RS, dan yang terakhir ada tarif inabicis yang akan diisi oleh petugas rekam medis. Baik, untuk selanjutnya formulir obat, di mana di sini terdapat kode obat, kode pasien, nama obat, harga obat, catatan, dan cara pembayaran yang akan diisi oleh petugas rekam medis. Baik, selanjutnya untuk formulir ringkasan pulang. Di sini untuk formulir ringkasan Baik, untuk formulir ringkasan pulang, di sini terdapat nomor RM, kemudian nama pasien, tanggal lahir, usia, jenis kelamin, tanggal masuk, tanggal keluar, ruang rawat terakhir, kemudian ada penanggung jawab pembayaran, DPJP, ringkasan riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, indikasi rawat inap, kemudian terapi, selanjutnya ada hasil konsultasi, diagnosa utama, diagnosa sekunder, komplikasi, tindakan prosedur, kondisi waktu keluar, cara pulang, terapi pulang, nama obat, jumlah dosis, frekuensi, cara beri, kemudian alergi obat. Selanjutnya ada terapi pulang, nama obat, jumlah, dosis, frekuensi, cara beri, alergi obat, kemudian ada diet, prognosa, pengobatan dilanjutkan, selanjutnya ada tanggal, bulan, dan tahun, kemudian ada tanda tangan DPJP, dan nama terang DPJP. Sekian presentasi dari kelompok 1 kelas A.
Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian maupun penyelesaian tugas proyek. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.